Halo, kita belajar psikologi komunikasi ya sekarang. Oke, semoga kalian tetap semangat di pandemi ini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita pelajari karakteristik manusia komunikasi seperti apa ya. Oke, nah di sini kita belajari dulu konsepsinya manusia dalam aliran psikologi. Oke, nah di sini aliran itu ada empat ya. Ada aliran psikoanalisis, aliran behaviorisme, psikologi kognitif, psikologi humanistik ya. Nah, terakhir kita akan pelajari juga ada faktor personal, faktor pribadi kita yang mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Oke. Kemudian yang terakhir adalah faktor situasional, lingkungan ya. Di mana kita bergaul ya, berteman gitu ya. Ini sangat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Oke, penasaran? Ya. Kita ke next chapter. Nah, kita pelajari dulu aliran psikoanalisis ya. Psikoanalisis adalah menurut para ahli ya, Pak Sigmund Freud ya, beliau dari Austria, tanggal 6 Mei lahir kebetulan ya. Beliau tahun 56 dan meninggal tahun 1939 ya. Di sini Sigmund Freud ini bicara bahwa bagian yang terpenting ya yang mempengaruhi perilaku manusia adalah ketidaksadaran. Apa ketidaksadaran? Ini adalah id, ego, dan superego. Itu adalah struktur kepribadian dari manusia, ya. Id, ego, dan superego dari ketidaksadaran tersebut, ya. Yang sangat mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian strukturnya, aku ulangi, adalah id, ego, dan superego, ya. Struktur kepribadian manusia. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita kupas tuntas dari aliran psikoanalisis. It pengertiannya adalah merupakan dorongan biologis seorang manusia ya pada pusat intrinsik ya. Misalnya seperti libido, kemudian thanatos. Nah, libido sendiri adalah insting reproduktif ya. Di sini adalah kegiatan yang konstruktif ya. Seperti dorongan seksual, cinta diri, misalkan narsis, kalian kalau narsis gitu ya, di TikTok dan lain-lain ya tuh kalian tuh. Juga insting kehidupan ya, eros atau disebut juga eros ya. Bukan error ya, eros ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah thanatos ya. Thanatos adalah insting destruktif dan agresif. Insting kematian juga ya teman-teman ya. Ingat, insting kematian di sini merupakan thanatos. Kemudian selanjutnya adalah ego. Ego adalah mediator antara id, ingat ya, antara id dengan realita dunia luar. Antara hasrat hewani kemudian dengan tuntutan rasional realistik ya. Ego bergerak berdasarkan prinsip realitas ya. Nah, super ego hati nurani. Hati nurani bisa disebut juga conscience ya. Unsur-unsur moral yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakat, polisi kepribadian ya. Jadi di sini teman-teman antara id dan super ego itu ada, ego adalah sebagai mediator ya, id dengan realita dunia luar ya. Hasrat hewani dengan tuntutan rasional, kemudian realistik. Jadi misalkan iya enggak. Nah di sini ya, ego bergerak berdasarkan prinsip realitas ya. Nah itu kayak super ego adalah hati nurani ya, dan it tadi ya, kebinatangan dan kemanusiaan. Nah, super ego di sini adalah sebagai jembatan antara ini. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, tentang aliran behavioris ya, setelah aliran Sigmund Freud ya, psikoanalisis, kita ke
behavioris. Behavioris di sini adalah dipercaya ya bahwa semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berasal dari pengalaman. Ingat ya teman-teman ya, manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, misalkan kalian pernah berdalih gini, kok dia nggak banget sih? Ya siapa orang tuanya, dari mana dia berasal. 5W1H pasti bebet, bibit, bobot tuh sangat pengaruh ya latar belakang kalian. Kemudian memfokuskan perhatiannya dalam aliran ini ya pada perilaku yang kelihatannya seperti perilaku yang dapat diukur, diramal dan dilukiskan. Jadi kalian sudah bisa prediksi nih ya. Nah, aliran ini juga merupakan reaksi terhadap relasi sebelumnya, psikoanalisis ya, Sigmund Freud tadi. Nah, kemudian disampaikan bahwa behaviorisme ini adalah homo mechanicus ya, sebagai manusia mesin ya. Kemudian di sini juga disampaikan belajar adalah perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan ya. Jadi kekepoan kalian, kekuriusan kalian, keingintahuan kalian ya, di sini disebut teori belajar ya. Perilaku behavioris ini ya adalah karena seluruh perilaku manusia kecuali insting, ingat teman-teman ya, adalah hasil belajar, ingat ya. Makanya disebut teori belajar ya, kecuali insting ya, ingat teman-teman ya. Oke, ini semua proses belajar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah makhluk sangat plastik ya. Di sini apa? Karena dipengaruhi oleh pengalaman semuanya ya. Disebut plastis ya, bukan plastik ya, plastis. Oke. Lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini aliran kognitif ya, aliran kognitif ya dari pemahaman kita, dari otak kita. Tokoh-tokohnya adalah Descartes, Immanuel Kant ya, menyimpulkan bahwa jiwa ataupun mind kalian menjadi alat utama dalam pengetahuan, bukan alat indera. Ingat ya, adalah yang utama adalah dari jiwa atau mind kalian ya. Jiwa menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif ya, kemudian mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi, kemudian mencari makna. Jadi tidak semua stimuli langsangan kita terima ya. Kita membagi-bagi, kita memilih-milih gitu ya. Sebelum itu kita memilih-milih, kemudian kita membagi-baginya. Pengertiannya sendiri dari aliran kognitif ini adalah menempatkan manusia secara makhluk ya, bereaksi secara aktif ya terhadap lingkungan, ya ini dengan cara berpikir. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya, kemudian meresponnya, teman-teman, dengan pikiran yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, maka manusia menurut aliran ini adalah sebagai Homo sapiens ya, yaitu manusia berpikir. Karena kognitif artinya ya hasil dari pikiran kita. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nah, kita ke aliran berikutnya. Humanistik ya. Humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dalam menentukan, positive thinking ya, positive feeling gitu. Manusia dipandang sebagai manusia yang unik ya, artinya memiliki cinta, kreativitas, nilai, makna ya, kemudian juga pertumbuhan pribadi. Hasil dari akumulasi itu artinya kalian menjadi pribadi seutuhnya ya. Pusat perhatian dari teori ini ada aliran ini adalah pada makna kehidupan ya. Dan masalah ini dalam psikologi humanistik disebut sebagai Homo ludens ya. Tadi ada Homo sapiens, sekarang ada Homo ludens ya. Homo ludens adalah manusia yang mengerti makna kehidupan. Makanya disebut aliran humanistik. Gitu ya teman-teman ya logikanya. Ada pertanyaan apa di sini? Oke. Nah, aliran ini ya
seperti apa ya, teman-teman pahami juga sebagai jiwa yang punya rasa empati, simpati gitu ya. Itulah apa namanya manusia yang humanistik. Sekarang kita ke faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia, teman-teman. Ada biologis, ada sosio-psikologis. Kalau biologi adalah kebutuhan dasar kalian, ya. Ada makan, minum, istirahat, ya. Kemudian menghindari sakit agar sehat selalu gitu ya. Kemudian bahaya, misalkan kayak kita sekarang menghadapi corona gitu ya, kita pakai vaksin dan lain-lain. Kemudian sosio-psikologis adalah emosional kalian, affection gitu, perasaan kalian ya. Kemudian intelektual kalian ya, kognitif kalian, kemudian volisional ya, yang berhubungan dengan kebiasaan ya, habit kalian, kemudian kemauan untuk bertindak, behavior kalian, konatif ya. Di sini ada kognitif, afeksi, dan konasi ya. Oke, itu saling bergantung. Kemudian ada ekologis ya, dari situasional ini yang mempengaruhi perilaku manusia. Keadaan alam kita itu sangat berpengaruh ya. Kayak di Indonesia kita ada 2 musim ya, hujan, musim kemarau gitu ya. Mungkin kalau kita tinggal di Amerika atau di Australia, di Eropa, lain lagi, kita punya 4 musim ya. Perilaku kita ya. Kemudian faktor rancangan dan arsitektural ya, pasti temporal waktu ya, kemudian suasana perilaku kita, kaitan dengan teknologi ya. Kemudian faktor-faktor sosial, struktur masyarakat ya, ataupun kelompok kita di Indonesia khususnya, di Jakarta ya, khususnya Jakarta, umumnya Indonesia, lingkungan psikososial, iklim ataupun suasana di tempat tinggal kita gitu ya. Itu sangat pengaruh atas perilaku kita. Sampai di sini kita cukupkan, teman-teman. Sampai untuk kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.